Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa, di antara sisi-sisi wadah kaca yang melindungi iman, yang terpenting adalah ibadah sholat wajib. Tiada ibadah lain yang lebih disukai Allah selain sholat wajib tepat waktu. Guru kita, pemimpin dunia akhirat bersabda, sholat adalah cahaya. Allah menyebut kata sholat dan menyuruh kita mendirikannya sebanyak 83 kali dalam Al-Quran, lebih dari semua ibadah lainnya. Sholatlah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Sholat adalah suri tauladan Nabi, menamsilkan hari kiamat, ibadah yang disukai para malaikat. Sholat adalah cahaya kearifan, dasar bagi iman dan kunci terkabulnya doa. Sholat menyebabkan diterimanya amal kebaikan, membuat harta jadi berkah, pekerjaan jadi halal. Sholat merupakan senjata untuk melawan musuh dan dibenci setan. Sholat menjadi perantara malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya dalam kegelapan tidur, kebahagiaan di hari kiamat, dan payung singgasana. Pada hari kiamat, sholat menjadi mahkota kepala, pakaian badan ketika semua orang telanjang bulat. Sholat menjauhkan manusia dari neraka. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah bukti yang kuat atas iman kita. Sholat menjadikan timbangan amal kebaikan lebih berat dan menyelamatkan manusia ketika menyeberangi asy-syirat, menjadi kunci keberhasilan dunia. Sholat menjadi kenikmatan Nabi Muhammad dan karunia yang maha pengasih kepada kita. Salah satu pedoman memaknai ibadah terdapat dalam pribadi Rasulullah SAW. Beliau mampu mengaplikasikan ibadah dengan sempurna. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, kaki Rasulullah SAW sampai bengkak karena khusyuknya beliau melakukan sholat. Ibunda Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau istirahat sejenak? Bukankah engkau sudah diampuni segala dosa yang lalu dan yang akan datang?" Baginda Nabi SAW menjawab, "Salahkah jika aku menjadi hambanya yang selalu bersyukur?" Jawaban Rasul SAW ini menarik untuk direnungkan. Karena ibadah sholat yang dilakukan beliau tidak lagi memiliki motif meminta atau memohon sesuatu, tapi sudah mencapai tingkat mensyukuri nikmat dan anugerah. Inilah tingkat kesempurnaan sholat yang dilakukan Rasul Muhammad SAW. Sahabat terjamin surga Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menangis ketika mendengar suara azan. Saat ada yang bertanya mengapa beliau selalu menangis, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku bersedih karena akan berjumpa dengan Allah, sementara dosaku sedemikian banyaknya. Aku malu di hadapannya." Lain halnya dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau selalu tersenyum ketika mendengar panggilan sholat berkumandang. Ketika ditanya mengapa tersenyum, Umar menjawab, "Aku sangat bahagia." Inilah kualitas ibadah sholat manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan lagi kewajiban yang harus ditunaikan, tapi menjadi kebutuhan seorang hamba. Inilah puncak kualitas ibadah yang sekaligus menggambarkan tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bermakna hubungan atau mediasi antara sang hamba dengan sang Khalik. Perintah salat turun ketika Nabi SAW menjalani Isra Mi'raj. Inilah sebuah mukjizat yang mempertemukan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertemuan inilah yang disebut dengan silah atau solat. Rasulullah SAW bersabda, solat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Mengapa ada pencariatan solat setelah peristiwa Isra Mi'raj? Para ulama berpendapat, surah Al-Bayyinah ayat kelima merupakan salah satu jawaban atas pertanyaan ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 hal. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, melaksanakan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, Rasul SAW memerintahkan umatnya agar melaksanakan sholat secara sempurna, termasuk diantaranya menyempurnakan gerakan sholat sebagaimana yang dicontohkan Rasul SAW. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sholat tentu memberikan efek dan dampak besar bagi spiritual kita. Tak hanya itu, dampak lain juga akan dirasakan oleh seorang muslim seperti dampak kesehatan. Spesialis bedah menjelaskan, mayoritas umat muslim tidak mengetahui dampak sholat bagi kesehatan tubuh. Sholat wajib yang terdiri atas 5 waktu memiliki efek yang luar biasa bagi kesehatan fisik, mental, serta keseimbangan spiritual dan emosional. Kekuatan spiritual diperoleh dari dekatnya hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya. Manfaat sholat dari sisi spiritual adalah kuatnya ingatan akan kebesaran Allah melalui lantunan zikir. Mukjizat sholat bagi kesehatan psikologis adalah terbentuknya jiwa dan moral, sehingga menjadi pribadi yang santun. Gerakan sholat yang beriringan dengan zikir ternyata berandil bagi pembentukan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat mampu menghilangkan kegalauan, kepenatan pikiran, dan stres. Ketika seseorang sholat, maka segala keresahan itu hilang, berganti dengan ketenangan jiwa dan batin. Sholat menjadi pelindung dari perilaku tercela yang menyebabkan tekanan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Profesor Amir Soleh dan Dr. Ahmed Soleh mengungkapkan, khasiat sholat bagi kesehatan membutuhkan mudawamah dan ittiba atau continuity terus-menerus tanpa putus. Salah satu syarat kesempurnaan sholat adalah lurusnya punggung ketika rukuk dan sujud. Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang tidak akan diberikan pahala hingga punggungnya lurus dalam rukuk dan sujud. Hadis riwayat Abu Dawud. Fakta ilmiah menunjukkan sholat berpotensi melindungi manusia dari serangan penyakit punggung, terutama bagi mereka yang sholat semenjak usia 10 tahun. Subhanallah, inilah sebuah mukjizat kesehatan dari gerakan sholat. Dan Robnya, ketika seseorang sudah bertakbir, seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki akan khusyuk dan memuliakan Allah dengan rangkaian zikir dan doa. Rasulullah SAW bersabda dan berkata, Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Fakta ilmiah yang ditemukan seorang ahli psikologi asal Belanda, Profesor van der Hoeven, menarik untuk disimak terkait dengan ucapan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Ucapan lafal takbir Allahu Akbar mempunyai pengaruh besar mencegah penyakit-penyakit psikologis.
Huruf A dalam Allahu Akbar akan melapangkan sistem pernafasan dan akan mengontrol gerakan nafas. Saat mengucapkan huruf konsonan L hingga terucap bunyi la sesuai dengan kaidah bahasa Arab, memberikan pengaruh yang nyata terhadap relaksasi pernafasan. Huruf H dalam kalimat Allah akan membuat mengontrol denyut jantung. Maka saat takbir diucapkan dengan mengangkat tangan, rongga dada akan melebar, bahu dan tulang-tulang rusuk ikut terangkat bersamaan dengan pelebaran rongga dada. Gerakan ini membuat tekanan udara di dalam rongga dada akan mengecil. Akibatnya, udara nafas akan masuk dengan cepat. Gerakan takbir berpengaruh terhadap kerja otak, sehingga terjadi sinergi seluruh organ tubuh. Ketika takbir, ketiak akan terbuka, sehingga seluruh anggota gerak bagian atas mulai dari tangan, lengan, dan bahu turut aktif. Dan di dalam ketiak terdapat organ pelindungan tubuh yang disebut kelenjar limfe. Oleh karena itulah gerakan takbir mampu mengaktifkan kelenjar limfe sehingga sistem pertahanan tubuh akan menjadi lebih baik. Subhanallah. Sujud adalah kondisi merupakan posisi doa yang paling mustajab. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun saat ruku, maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla padanya. Sedangkan saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam doa, karena saat itu sangat layak dikabulkan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersujudlah dan mendekatlah. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Maka tak berlebihan jika sujud merupakan puncak ibadah seseorang. Bahkan solat disebut dalam Al-Quran dengan kata sujud. Artinya puncak dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam prosesi solat terjadi pada saat sujud. Gerakan sujud yang baik memiliki dampak yang luar biasa bagi otak. Seorang ahli saraf bernama Dr. Fidelma mengatakan, otak sangat sulit menerima aliran darah secara baik. Letak otak yang berada di atas jantung menyebabkan aliran darah sulit menembus otak. Tetapi, gerakan sujud merubah posisi otak terhadap jantung. Saat sujud, otak akan berada di bawah jantung, sehingga aliran darah menuju organ pusat saraf ini lebih lancar. Saat sujud, otak akan menerima pasokan oksigen yang terlarut dalam darah sebanyak 4 kali lipat dibandingkan posisi berdiri. Inilah hikmah solat dari sisi kesehatan atas firman Allah. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Al-Quran Surah An-Najm ayat 62. Sujud menyimbolkan kerendahan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sujud memposisikan manusia kepada titik terendah, tapi sekaligus bermakna sangat dekat yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ketika sujud, manusia akan mendekatkan diri kepada tanah, sehingga ia akan mengingat fitrahnya. Lantunan kalimat suci menjadi sebuah ekspresi pengagungan dan penyucian manusia terhadap Rabb-Nya. Bersujud dengan lantunan kalimat tasbih mensinergikan sisi spiritual otot. Sedangkan gerakan telapak kaki ketika sujud, bangkit, dan duduk melibatkan lebih dari 28 otot. Pengaruh gerakan sujud dalam sholat memberikan stimulus atau rangsangan terhadap kerja pembuluh darah. Gerakan sholat mampu meningkatkan kerja pembuluh darah pada kaki, betis, paha, dan perut sehingga terdorong ke arah jantung. Sujud dan gerakan sholat mampu menjaga sirkulasi darah, sehingga mencegah munculnya varises, yaitu urat yang menyembul karena gangguan sirkulasi darah. Terdapat hubungan antara kejadian varises dengan kejadian stroke, sehingga secara tidak langsung, sholat juga mencegah serangan stroke. Sujud membantu melepaskan gelombang elektromagnetik dan berpengaruh terhadap sinus hidung, yaitu sebuah rongga yang sinus terletak di area T pada wajah. Fakta ilmiah membuktikan sujud menjaga kelenturan tulang belakang dan menguatkan otot-otot di sekitarnya. Orang yang jarang sholat lebih rentan mengalami kelainan tulang belakang. Subhanallah.
Gerakan solat mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, hingga salam memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh. Setiap perubahan gerakan dari satu rukun menuju rukun solat lainnya seirama dengan denyut nadi. Baik ketika solat berlangsung dalam tempo yang cepat maupun lambat, gerakan solat melatih jantung dan sistem peredaran darah, sehingga kinerjanya meningkat. Ketika sujud, denyut nadi akan berlangsung stabil. Denyutannya akan berubah secara bertahap dan teratur ketika melakukan gerakan bangkit dari sujud. Proses perpindahan dari satu gerakan atau rukun solat antara satu dengan yang lain diibaratkan dengan stasiun. Lancarnya peredaran darah ketika solat karena terbantu oleh tahapan perpindahan gerakan yang berbeda-beda di antara rukun solat. Proses perpindahan ini akan menyebabkan perubahan tekanan darah dengan sangat baik. Sebuah studi di tahun 1974 mengungkapkan kasus kolesterol, kelebihan lemak darah, dan obesitas atau kegemukan terjadi pada anak-anak di usia 8-77 menunjukkan 21% anak-anak di usia 7-12 tahun rentan terserang penyakit jantung. Mengapa sudah ada resiko penyakit berbahaya di usia belia? Aktivitas fisik memiliki peran penting. Bas fisik yang rendah menjadi rentan terserang obesitas, kolesterol, dan serangan jantung koroner. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan kontinuitas aktivitas fisik berdampak besar bagi perlindungan terhadap penyakit berbahaya. Meskipun aktivitas fisik itu hanya berlangsung selama 6 menit saja. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka menginjak usia 7. Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkannya. Ketika mereka menginjak usia 10, pisahkanlah oleh kalian tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Salat semenjak usia dini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan secara fisik. Ada hubungan antara pendidikan salat bagi anak pada usia belia. Ajakan untuk mempelajari sholat ketika anak sudah mengetahui bagian kanan dan kiri berkaitan dengan proses kematangan dan perkembangan pertumbuhan. Anak di usia 6-7 tahun mengalami perkembangan lebih pesat dalam hal eksplorasi dibandingkan ketika ia berusia 5-6 tahun. Puncak keingintahuan anak adalah ketika berusia 7 tahun. Pada masa inilah anak ingin tahu mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Sehingga ketika orang tua mengenalkan sholat di usia 7 tahun, mereka akan mampu mengeksplorasi makna sholat sebagai sebuah ibadah bernilai positif. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan waktu-waktu wajib melaksanakan sholat. Apakah terdapat hikmah dari sisi medis atas perintah ini? Kita wajib melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, karena saat ini tubuh belum begitu energik. Sehingga ketika subuh cukup dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja. 4 rakaat dalam waktu zuhur dan asar, karena di waktu ini tubuh telah berada dalam puncak kebugaran. Maghrib dikerjakan 3 rakaat, karena waktu ini menandakan berakhirnya masa siang. Sedangkan 4 rakaat dalam isya karena kebanyakan manusia telah terlepas dari aktivitas pekerjaan. Penentuan waktu sholat wajib 5 kali sehari sesuai dengan fitrah manusia. Secara kontinu dan berkelanjutan, fisik, pikiran, dan emosi kita akan terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib menjadi momentum untuk menambah energi positif sehingga terus optimal dalam beraktivitas. Sholat adalah ritual ibadah yang sejalan dengan jam biologis manusia, sehingga siklus tubuh menjadi teratur. Selain waktu wajib, terdapat waktu-waktu tertentu di mana sholat menjadi terlarang. Pertama adalah masa di antara usai sholat subuh hingga matahari terbit sepenggalan. Yang kedua adalah waktu istiwa'i, yaitu waktu matahari tegak lurus di siang hari. Dan waktu pengharaman sholat yang ketiga adalah setelah asar. Larangan sholat di ketiga waktu tersebut berkaitan dengan matahari. Benda langit ini menjadi simbol dan disembah oleh manusia yang tersesat.
Terbitnya matahari dari timur adalah posisi penampakan dua tanduk setan menghiasi mata manusia, sehingga sholat di waktu ini menjadi makruh. Rasulullah SAW, sesungguhnya matahari terbit pada posisi antara dua tanduk setan yang menghiasinya mata orang-orang yang menyembahnya, sehingga mereka bersujud kepadanya. Ketika matahari beranjak naik, maka setan meninggalkannya. Ketika sedang berada pada tegak lurus pada siang hari, setan kembali menemaninya. Dan ketika tergelincir, setan meninggalkannya. Maka janganlah kalian semua mengerjakan sholat pada waktu itu. Nah pemirsa, sampai di sini tayangan Khazanah hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk memulai aktivitas hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.